Kita baca di dalam Efesus 3 ayat 17. Ayat ini sungguh memberkati saya sekali. Yang dimana dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ayat ini kita nih dikatakan iman Kristus diam di dalam hatimu. Iman seperti apa supaya Kristus bisa diam di hatimu? Tadi dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi iman yang seperti apa ya? Satu, berarti kita harus berakar. Berakar yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat-ayat yang dikatakan di Kolose 2 ayat 7 ini, kalau boleh ditayangkan terus kan, Patrick, thank you. Di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berarti kalau namanya kita mau menjadi supaya Kristus diam di dalam hidup kita, ya kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini menandakan bahwa kehidupan kerohanian kita mau dibangun di dalam dua macam dasar itu. Matius 7:24. Mau di atas dasar pasir atau di atas dasar batu. Itu yang kokoh. Nah, kalau yang namanya kita berakar, berarti kan kita maunya supaya kita dipimpin atau dasar kita yang kuat harus di atas dasar batu itu. Sehingga ada setiap masalah, ada setiap persoalan, kita tidak gampang iman kita jadinya mundur. Atau iman yang tidak ada pengharapan. Atau iman yang lemah. Karena kita berdiri di dalam batu karang yang kokoh, bukan yang di pasir. Sehingga kalau kita yang namanya berakar, kita nggak gampang untuk melihat persoalan kita mundur, melihat persoalan kita kecewa, melihat persoalan kita bersungut-sungut, melihat persoalan bahkan kita akan menyalahkan orang lain gitu. Kalau kita di atas batu karang, pasti kita akan melihat masalah itu, berarti ada suatu rencana Tuhan untuk dalam kehidupan saya. Mungkin ada pribadi saya yang tidak baik di mata Tuhan. Mungkin atau ada suatu pribadi yang Tuhan mau untuk saya berubah. Mungkin menurut kita sudah oke, menurut kita sudah baik, menurut kita sudah apa udah pokoknya menurut kita. Tapi yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan. Apa yang sebenarnya yang Tuhan mau ajar saya untuk saya berubah sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Terus yang kedua kan dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kalau kita yang namanya teguh dalam iman kita, berarti kita melihat persoalan. Kadang-kadang kita iman kita mulai goyah. Iman kita melihat sesuatu gitu, rasa khawatir, rasa ketakutan itu ada gitu. Tapi dikatakan yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10, kita diingatkan supaya iman yang teguh itu kita nggak perlu takut. Ini saya bacakan ya di Yesaya 41. Benar nih. Ini Yesaya 41 ayat 10 yang dikatakan ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita diingatkan gini, kalau iman kita bertambah teguh di dalam iman kita akan menyerahkan semua apa yang kebimbangan kita, apa yang ketakutan kita,
itu kita akan menyerahkan semua kepada Tuhan karena kita percaya kita tidak mampu, tapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti Tuhan yang mengambil sebagian beban kita untuk Tuhan ikut campur tangan. Karena kita dikatakan sebab aku menyertai engkau. Jadi kita mesti ingat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam setiap orang percaya. Tapi penyertaan Tuhan itu bukan tapi kita tidak ada reaksi sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita tidak ada memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi kita tanpa kita sadar, kita memakai kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Padahal kan dia gini, bahkan akan menolong engkau. Berarti Tuhan akan menolong kita. Yang memegang tangan kita, tangan kananku yang membawa dia akan memegang tangan kita, akhirnya kita keluar dari masalah kita, dari persoalan kita, iman kita yang teguh itu, akhirnya Tuhan memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan itu. Jadi kita, ternyata aku selama ini, mungkin aku ini lebih mengandalkan kekuatan aku. Mungkin saya ini lebih mengandalkan, aku bisa, aku mampu. Tapi kata Tuhan ini, aku akan menolong engkau. Tanpa kita sadar, akhirnya waktu kita memakai kekuatan kita, waktu pas udah mentok, baru kita sadar, ternyata, aduh Tuhan, engkau yang menyertai aku. Kita lupa bahwa ada penyertaan Tuhan, kita tidak memakai penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita terus berjalan di dalam kekuatan kita sendiri. Gitu. Bisa dikatakan tadi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti di dalam setiap persoalan, masalah, tantangan, itu kita harus mempunyai hati yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Yang selalu dikatakan di 1 Tes 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin, kadang-kadang dibilang, mana bisa ya saya mengucap syukur dengan persoalan masalah saya yang begitu banyak, tantangan yang begitu luar biasa. Apakah saya bisa mengucap syukur? Nah, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Gitu. Yang dikatakan di 1 Tes 5 ayat 18 ya. Dikatakan 1 Tes 5:18. Nah, dikatakan sebegini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita nih disuruh mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Berarti dengan kita mengucap syukur, berarti kita tahu bahwa ucapan syukur ini kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kemampuan semuanya untuk saya. Karena saya mengucap syukur aja deh. Walaupun mungkin tantangan begitu berat, mungkin yang saya hadapi itu begitu. Udah ucap syukur ucap syukur aja deh. Aku tahu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya. Mungkin kita susah untuk mengucap syukur karena dengan masalah persoalan yang begitu besar, dengan tantangan yang begitu besar, masa saya suruh berucap syukur. Secara logika mungkin nggak gampang gitu. Tetapi udahlah, Roh Kudus bekerja dalam saya supaya dengan ucapan syukur yang saya berikan kepada Tuhan, itu ada sesuatu yang diangkat dari Tuhan untuk beban-beban kita. Karena kita menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya, untuk saya dapat menghadapi setiap masalah, karena saya mau berakar di dalam engkau, sehingga saya tahu kalau yang namanya berakar, berarti kan berakar kuat, berarti kan mesti masuk lebih dalam, sehingga goncangan, tantangan, kita tidak tergoyahkan. Berarti kita berakar yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Jadi dikatakan kalau yang tadi semuanya itu berakar, itu salah satu adalah kedewasaan rohani. Itu kalau dewasa rohani itu tidak gampang untuk sedikit-dikit ngambek, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit mengeluh, sedikit-dikit menyalahkan orang. Terus kadang-kadang keadaan yang tidak enak juga sedikit-dikit. Jadi kalau orang yang dewasa rohani tidak mudah marah-marah, tetapi dia akan melihat perspektif yang pandangan yang lebih jauh ke depan.
Jangan sedikit, aduh mau marah juga, aduh sayang marah-marah. Hati ini kan harus dijaga. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka itu benar, kalau gampang marah, orang akan, aduh ini orang emosian sekali gitu kan. Padahal orang mungkin tidak mengenal, tidak tahu kenapa dia marah, mungkin ada sebabnya. Nah, berarti kita bisa mengukur bahwa orang ini belum dewasa rohani, sehingga gampang mudah untuk marah. Dan juga gampang untuk putus asa. Dan bahkan gampang untuk mengasihani diri sendiri. Kalau orang dewasa rohani, dia tidak akan mengerjakan seperti itu. Gitu. Apa-apa saya. Tapi kalau orang dewasa rohani, dia akan melihat jauh lebih ke depan. Apa yang Tuhan lakukan untuk saya, sesuatu mungkin lagi mau saya digoyahkan. Apakah iman saya tetap berpaut kepada Tuhan? Apakah firman Tuhan masih ada di dalam hati saya? Ataukah saya ini sudah memakai kekuatan saya sehingga saya lupa bahwa Tuhan itu menyertai dalam setiap langkah hidup saya. Nah, yang kedua dikatakan berdasar di dalam kasih. Jadinya kalau iman seperti apa supaya Kristus bisa diam di hatimu? Yaitu kita harus berdasar di dalam kasih. Kasih itu kan dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Boleh dibuka Patrick 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, kalau tadi dikatakan berdasar dalam kasih. Kita kan semua pasti tahu lah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan juga limanya ya sampai 6, 4 sampai 6. Ia tidak melakukan, tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, di sini kalau kita yang namanya iman seperti apa supaya Kristus bisa diam di dalam kasih. Nah, salah satunya itu di hatimu itu tentang kasih ini. Kalau kita mempunyai kasih sehingga kita tidak gampang untuk menjadi orang yang sombong. Kalau orang yang sombong itu kan sebenarnya di mata Tuhan itu kan tidak baik. Dan juga tidak bisa memegahkan diri di sini dikatakan. Karena kalau yang namanya kasih itu sabar. Sabar berarti kita bisa beri pengertian. Seandainya ada orang yang mungkin dalam keadaan, aduh ini orang seperti ini. Ini orang maunya marah, kalau ketemu kerjaannya marah aja. Kerjaannya bersungut-sungut, bahkan menyalahkan orang. Tetapi kalau kita punya kasih yang sabar, kita akan membawa orang ini, sudahlah, kita akan memberikan kedamaian itu kepada orang itu. Sehingga itu yang namanya kasih yang melimpah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mesti ada yang namanya roh kesabaran itu. Karena kita menghadapi banyak orang-orang sekitar kita dengan beragam macam. Juga kadang-kadang kita juga menghadapi orang sekeliling kita dengan perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyakitkan kita. Mungkin juga bisa ngomongin kita. Tetapi kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak bicarakan kita. Kita juga tidak bisa mencegah orang untuk seandainya dia nggak senang sama kita bilang, kamu nggak boleh nggak senang sama saya. Kita juga tidak bisa. Tetapi yang kita harus berbagi kepada orang itu, kita harus memberikan kesabaran kepada orang-orang seperti itu. Apakah mudah? Tidak. Apakah kita sanggup? Sanggup kalau kita menyertakan Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau mau sabar, kita ingat, aduh sabar, harus sabar nih saya. Karena kan dalam kasih itu harus ada sabar. Dalam kasih itu juga saya tidak menjadi orang yang pemarah ya, gitu. Tidak pemarah kan, juga tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Jadi kita ingat dengan firman ini, akhir kita melakukannya pun dengan sukacita. Tuh, kan tadi dikatakan, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kita bersukacita, aduh karena benar ya, aku harus melakukan menghadapi orang seperti ini, bukannya orang itu jahat, kita balas dengan kejahatan, tetapi kita orang jahat, maka kita memberikan dengan kebaikan kita gitu. Sehingga orang akan melihat cerminan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Oh, berarti orang ini ada Tuhan dalam kehidupannya. Oh, berarti orang ini ada Roh Kudus bekerja dalam orang ini. Oh, berarti firman Allah ada hidup di dalam orang ini. Sehingga orang ini tidak gampang marah. Dan tidak gampang orang ini selalu memegahkan diri. Bahkan tidak sombong menyimpan kesalahan orang lain. Karena kasihnya yang kita dapat. Kasih yang sabar itu meluas di dalam roh kita. Kasih dan sabar itu terus terpantek di dalam roh kita. Sehingga kita menghadapi apapun, kita tahu bahwa semua walaupun mungkin kita pengen marah, tapi kita ingat, oh mesti sabar. Sehingga ini hati kita ini selalu ada yang namanya alarm. Mau marah, kita alarm bunyi, sabar. Jadinya kita pasang alarm itu di dalam roh kita. Sehingga, aduh kalau mengatasi orang-orang sekitar kita kan macam-macam ya. Nggak satu macam, kita ketemu satu orang yang kayak gini, terus kan enggak, pasti beraneka macam. Tetapi yang kita hanya harus hadapi, bahwa aku harus menaruh roh kesabaran di dalam roh saya. Berarti roh saya ini harus ada alarm roh kesabaran. Sehingga waktu saya melakukan apapun, saya tahu Tuhan mau saya sabar. Kadang-kadang kita gagal, tapi kalau kita ingat, oh, saya kayaknya udah mulai nggak sabar nih. Saya kayaknya udah udah nggak bisa lah sabar-sabaran gitu. Apalagi untuk supaya kita murah hati. Aduh enggak, orang itu terhadap saya begitu, gimana saya harus murah hati. Tapi alarm itu akan berbunyi. Nah, saat berbunyi itu kita harus ingat, oh Tuhan terima kasih. Engkau mengingatkan saya supaya saya dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan saya. Sehingga buah roh itu boleh bekerja penuh dalam hidup saya. Sehingga buah roh itu boleh teraplikasikan dalam kehidupan saya. Sehingga hidup saya bukan saya lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup saya yang akan membawa kehidupan saya menjadi lebih baik, amat baik dan sangat baik, karena ada Tuhan yang menyertai dalam setiap langkah hidup saya. Saya melangkah, Tuhan di depan saya. Saya berjalan, Tuhan di depan saya. Bahkan saya waktu saat duduk pun, Tuhan ada bersama-sama saya, duduk bersama. Karena roh Tuhan menyertai hidup saya. Karena roh Tuhan ada dalam saya. Karena saya membuka hatiku, saya membuka luas-luas hatiku untuk saya membiarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam roh hidup saya. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tahu. Karena dikatakan pencobaan yang dari Tuhan itu tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan itu tahu. Maka di firman dikatakan seperti itu. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya. Maka memang tidak gampang. Kadang-kadang banyak persoalan masalah. Tapi kalau kita semakin kita pikirkan masalah kita, itu semakin kita mumet. Semakin kita mikirkan, mesti gimana ya. Semakin kita akan mencari jalan yang buntu. Semakin buntu pikiran kita. Saya karena mengalami seperti itu. Semakin saya mau, nanti ya saya mesti begini. Sebentar. Halo, Lodia. Sebentar ya, saya lagi ini dulu. Ya. Sorry. Nah, semakin kita
memakai kekuatan kita. Kita seandainya kita mau punya suatu rencana, oh saya mau rencana ini, saya mau rencana ini. Tetapi kita memakai pikiran kita, kemampuan kita. Kita lupa bahwa semua rencana kita itu boleh kita berencana. Tetapi kita harus setiap rencana kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau rencana ini. Tetapi aku percaya di dalam setiap rencanaku ada penyertaan-Mu, ada tangan Tuhan yang selalu menopangku, ada tangan Tuhan yang selalu memegangku. Sehingga waktu saya berjalan, kalau ini tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan halaukan atau Tuhan akan tarik sehingga saya tidak melangkah seperti itu. Nah, berarti kita mengandalkan Tuhan itu. Bukan kita jalan enak aja jalan. Oh ya, aku rencana aku jalan aja. Kita lupa bahwa setiap kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi setiap rencana-rencana kita, memang kita harus ada suatu perencanaan. Tetapi setiap rencana itu harus ada Tuhan yang menyertai. Harus kita berdoa, Tuhan, aku mau ini. Pimpin saya Tuhan, supaya semua ini memang ini rencana saya nih Tuhan. Tapi kalau memang Engkau berkenan, setiap rencana ini Engkau akan memberikan jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang tidak ada sesuatu penghalang. Kalau memang itu daripada Engkau akan memberikan semua jalan yang mulus. Sehingga kita nggak capek. Kalau walaupun seandainya waktu pas saat kita rencana, gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita nggak kecewa. Karena kita tahu, oh berarti Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan kita kan sudah menyerahkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan. Nah itu, jadi kita yang namanya iman yang terus bisa, yang namanya Kristus diam di dalam kita itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengandalkan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa, tetapi apa yang Tuhan mau aku lakukan buat Dia. Apa yang Tuhan mau supaya kehidupan saya ini berkenan kepada Tuhan. Pikiran saya taruhkan kepada Engkau Tuhan. Hati saya berikan kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang saya pikirkan dan hatiku kuberikan kepada Engkau, semuanya Engkau yang mengatur. Tinggal saya melakukan apa yang Engkau mau dan berkenan di hadapan. Sehingga kita nggak gampang yang namanya mudi gitu loh. Karena kita tahu, oh saya mudi salah nih, berarti saya nih memakai kekuatan saya. Oh saya mudi nih, karena gini-gini. Oh berarti saya lupa melibatkan Tuhan lebih lagi dalam hidup saya. Sehingga kita tahu, setiap rencana-rencana Tuhan buat kita pasti indah. Apalagi kita sebagai orang percaya yang bersandar kepada Dia, pasti Tuhan ada yang namanya menyertai kita. Jadi itulah yang 2 poin yang saya bawakan. Yang iman seperti apa, yang tadi 1 berakar, 2 berdasar di dalam kasih kita. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.